Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai pendekatan terpadu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia DMI, terlebih dahulu kita dijelaskan pengertian pendekatan, metode, dan teknik. Dalam proses belajar dan mengajar, kita mengenal istilah pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dalam pengertian yang sama. Akan tetapi ketika istilah tersebut memiliki makna yang berbeda meskipun dalam penerapannya saling berkaitan. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan, bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya dilisankan, bahasa sebagai perangkat kaidah, yaitu metode. Metode pembelajaran bahasa merupakan rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Melihat hal itu, jelas bahwa suatu metode ditentukan berdasarkan pendekatan yang dianut. Kata lain, pendekatan merupakan dasar penentu metode yang digunakan. Teknik merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik dan sempurna. Pendekatan terpadu. Konsep pendekatan terpadu atau integratif sebagian besar terfokus pada hakikat anak sebagai pembelajar dan proses yang melibatkan pengembangan berpikir dan belajar. Pendekatan ini memperhatikan analisis proses berpikir dan penentuan garis pendoman rincian kurikulum untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir. Dan Ria Sumantri tahun 1995 halaman 257 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu dalam pengajaran bahasa sebenarnya dilandasi oleh pandangan bahasa holistik atau whole language yang memperlakukan bahasa sebagai suatu yang bulat dan utuh, dan proses belajar sesuai dengan perkembangan siswa. Dalam proses pembelajaran bahasa holistik, guru menjadi model berbahasa atau membaca dan menulis, serta bertindak sebagai fasilitator dan memberikan umpan balik yang positif pada muridnya. Dengan pendekatan terpadu didorong untuk berani bekerja secara kelompok dan belajar dari hasil pengalamannya sendiri. Dalam pembelajaran bahasa, pendekatan terpadu bertalian erat dengan pendekatan komunikatif sebagaimana yang tersirat dalam teori perspektif bahasa integratif. Penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia MI ada 3 strategi atau prinsip yang harus dianut untuk mencapai keterpaduan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Pertama, yaitu keefektifan komunikasi secara luas sebagai tujuan pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Anak-anak membutuhkan keterampilan berbahasa yang dapat diterapkan dalam kehidupannya agar dapat belajar dan berkomunikasi. Mereka perlu memahami orang lain, berunding dengan orang lain, membuat sesuatu keputusan, serta mengungkapkan maksud-maksud pribadi secara menyenangkan dan meyakinkan. Berkomunikasi tidak hanya memiliki pengetahuan bahasa, tetapi dapat menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai situasi. Contohnya, jika dalam situasi resmi, dia harus menggunakan ragam bahasa Indonesia baku, sedangkan dalam situasi tidak resmi, menggunakan ragam bahasa tidak baku. Pilihan tersebut muncul dari kepekaan sosial dan kepekaan linguistik, yaitu situasi pembelajaran bahasa menurut konteks. Mungkin prinsip keterpaduan yang paling mendasar ialah bahwa pembelajaran bahasa akan menjadi optimal jika diusahakan berada dalam konteks bermakna. Kegiatan yang dilakukan anak-anak, pengalaman berkomunikasi secara aktif, dan proses berpikir yang mereka alami membuat mereka menjadi pembaca dan pendengar yang cerdas, serta pembicara dan penulis yang pandai. Dalam pembelajaran, perlu menggunakan 3 macam konteks yang berbeda-beda, yaitu konteks ekspresi, kognitif, dan sosial.
Yang pertama, konteks ekspresif ialah situasi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan pendapat atau perasaan pribadi atau menanggapi yang diungkapkan orang lain. Seperti contoh, membaca puisi, monolog secara spontan dalam bermain drama, mendramatisasikan percakapan, bahkan juga membaca nyaring secara bersama atau core. Melanjutkan 3 macam konteks yang perlu digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu konteks kognitif. Konteks kognitif merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari pikiran. Penggunaan bahasa dalam konteks kognitif memberi kesempatan bagi anak untuk memahami pikiran orang lain dan mengungkapkan pikirannya sendiri. Yang kedua adalah konteks sosial. Sejak dini, anak-anak berkomunikasi dalam konteks sosial. Mereka berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya seperti ayah, ibu, kakak, dan lain-lain dengan menggunakan bahasa. Ketika memasuki usia sekolah, anak-anak sudah dapat berbicara dan mendengarkan dalam berbagai situasi sosial. Mereka juga mulai tanggap terhadap berbagai ragam penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi-situasi sosial tersebut. Jadi, di sekolah anak perlu memperoleh latihan-latihan menggunakan bahasa untuk mengadakan hubungan sosial. Nah, prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang ketiga adalah memaksimalkan hubungan antara keterampilan berbahasa. Bagaimana terjadinya keterpaduan berbahasa? Penggunaan bahasa yang bersifat produktif seperti berbicara dan menulis, dan reseptif, contohnya adalah menyimak dan membaca, menciptakan satu dasar keterpaduan. Program pembelajaran bahasa terpadu sangat menguntungkan karena dapat memanfaatkan persamaan-persamaan dalam penggunaan bahasa yang bersifat reseptif dengan meminta anak-anak menyimak bermacam wacana yang sama dengan yang akan mereka baca kemudian. Persamaan-persamaan dalam penggunaan bahasa yang bersifat produktif akan mendorong pengalihan keterampilan mendeskripsikan secara lisan ke keterampilan mendeskripsikan secara tertulis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam strategi pendekatan terpadu. Pembelajaran bahasa terpadu atau world language adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, pembelajaran, dan orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Menurut Rootman dan Froese, ada 8 kelompok world language, antara lain reading aloud, journal writing, sustained silent reading, guided reading, guided writing, shared reading, independent reading, dan independent writing. Membaca bersuara atau reading aloud adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru untuk siswanya. Guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya dengan suara keras dan intonasi yang baik, sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. Manfaat dari membaca bersuara antara lain meningkatkan keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan membaca pemahaman, dan menumbuhkan minat baca siswa. Yang kedua adalah membaca dalam hati atau sustained silent reading. Pada membaca dalam hati, siswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri buku yang akan dibacanya. Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan ini adalah membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Membaca dapat dilakukan oleh siapapun dan membaca berarti kita berkomunikasi dengan pengarang buku tersebut. Yang ketiga adalah membaca bersama atau shared reading. Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa, di mana setiap orang mempunyai buku yang sedang dibacanya. Ada beberapa cara melakukan kegiatan ini, yaitu guru membaca dan siswanya mengikuti. Guru membaca dan siswanya menyimak sambil melihat bacaan yang tertera dalam buku dan siswa membaca secara bergiliran. Yang keempat adalah membaca terbimbing atau guided reading. Dalam membaca terbimbing, semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang sama. Guru mengajukan pertanyaan yang meminta siswa menjawab dengan kritis, bukan sekedar pertanyaan pemahaman.
Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca yang penting dilakukan di kelas. Yang kelima adalah membaca bebas atau independent reading. Dalam membaca bebas, siswa berkesempatan untuk menemukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Dalam membaca bebas, siswa bertanggung jawab terhadap bacaan yang dipilihnya, sehingga peran guru pun berubah dari seorang pemerakasa, model, dan pemberi tuntunan menjadi seorang pengamat, fasilitator, dan pemberi respon. Yang keenam adalah menulis jurnal atau journal writing. Menulis jurnal adalah strategi yang dapat dengan mudah diterapkan. Jurnal merupakan sarana yang aman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan kejadian di sekitarnya, dan membeberkan hasil belajarnya, serta menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh adalah menulis terbimbing atau guided writing. Dalam menulis terbimbing, peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas, sistematis, dan menarik. Dalam kegiatan ini, proses menulis seperti memilih topik, membuat draft, memperbaiki, dan mengedit dilakukan oleh siswa. Yang terakhir adalah menulis bebas atau independent writing. Menulis bebas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, dan meningkatkan kemampuan kritis dalam menulis bebas. Siswa mempunyai kesempatan untuk menulis tanpa ada intervensi dari guru. Siswa bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses menulis. Jadi, menulis yang termasuk menulis bebas antara lain menulis jurnal dan menulis respon. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.